itu kalau pegang duit kan kalau udah masuk sulit keluar lagi, jadi lebih teliti, lebih hemat gitu kan. Kemudian di beberapa lembaga-lembaga juga perempuan. Nah, kita sekali lagi beruntung ini ada Prof. Etin yang tampil ke sini, dan tentu malam hari ini mungkin sekedar memberikan appetizer aja ya, karena tema ini sangat besar. Agama sendiri nggak pernah habis-habis dibahas, modernitas nggak habis, tambah lagi ultramodern. Jadi malam hari ini satu wawasan, insight, appetizer aja untuk masuk ke isu-isu yang cukup sangat kontemporer. Lebih lanjut tentu nanti bisa didalami dengan baca buku-buku sendiri. Saya rasa gitu ya, Indah ya. Kita ngobrol-ngobrol kayaknya di kafe aja kita. Makasih. Baik. Ya, baik. Mas Komar, terima kasih untuk pengantarnya yang memberi framing gitu ya tentang apa yang ingin kita diskusikan pada malam hari ini gitu, dan kita sangat ingin sekali mendengar dan memahami persoalan ini dari perspektif Prof. Etin sebagai pemikir dan ahli dalam studi agama gitu ya. Mungkin saya akan mempersilahkan Prof. Etin untuk berbicara, dan nanti kita akan berdiskusi. Prof. Etin ini adalah profesor di studi religi, studi agama di Hobart and William Smith College di Geneva. Beliau juga seorang filosofi, pengajar dan penulis, dan juga emerging artist. Nah, ini menarik nih, Mbak Etin, pengen tahu juga nanti bisa diceritakan juga gitu ya, dari sisi keseniannya Mbak Etin gitu, dan bagaimana perspektif kesenian dan juga kekaryaan Mbak Etin. Mungkin nanti bisa dicerita-ceritain sedikit gitu Mbak, supaya mungkin ada sisi yang menarik juga gitu, bagaimana karya seni bisa masuk ke dalam percakapan-percakapan, menjadi medium untuk percakapan-percakapan agama gitu. Pada Mbak Etin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, karena kebetulan kalau di Amerika ini jam 8 pagi. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengajak saya untuk ngobrol-ngobrol pada malam hari ini. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih nih sama inspirator saya, Mas Komar. Jadi waktu dulu banget, zaman saya pembibitan Mas Komar ya. Mas Komar nih baru pulang dari Turki ya Mas Komar. Iya. Saya sering mampir ke rumahnya tuh, disuguhin sama Mas Komar. Ini saya kayak datang aja ke situ, kalau lapar-lapar itu mampir gitu, terus makan di situ. Jadi luar biasa nih Mas Komar ini, baik hatinya ya, dan juga banyak ilmunya. Waktu saya di McGill, saya S2, Mas Komar itu kan udah terkenal ya menulis dan lain-lain. Jadi saya bilang, Mas Komar, saya tuh pengen belajar nulis. Jadi saya diajarin nulis, artikel, edit ya waktu itu. Diterbitin waktu itu di Bali Post, karena saya waktu itu pernah tinggal di Bali. Jadi Mas Komar ini guru menulis saya ya. Bahkan saya mewarisi selimut Mas Komar waktu zaman di McGill. Dan it's too much, Etin, it's enough. I know, but I still keep it because I know it is meaningful to me. Okay, thank you. Jadi yang namanya sejarah ilmu, walaupun sejarah dan juga sejarah agama itu senantiasa memiliki genealogi ya. Dan genealogi saya, keilmuan saya juga ini datang dari ada Profesor Dodi ya, Dodi Truna. Beliau yang waktu itu bilang, Etin mau ke luar negeri enggak gitu. Jadi ini benar-benar kayak reuni nih. Terima kasih banyak ya kepada teman-teman yang mengajak saya hadir pada malam hari ini. Mungkin tadi kita soal definisi, teman-teman pasti punya definisi tentang ultramodern ya, tentang agama. Bahkan Islam pun bisa didefinisikan segala macam gitu ya. Nah kalau saya sendiri sebetulnya train sebagai filosofer, dan juga kalau dulu saya tadi sudah bilang background saya filosofi, interpretation, and culture. Jadi saya terbiasa di training untuk interdisciplinary, sehingga art eventually comes naturally.
karena semenjak lama saya pengen bisa melukis gitu ya. Tapi nggak bagus-bagus banget, kata anak saya, lebih baik kamu nulis aja deh katanya. Tetapi art is about personal choice ya, apapun yang bisa dilakukan, dan itu masalah interpretasi juga. Kalau malam hari ini saya diundang untuk ngobrol-ngobrol sedikit mengenai peranan agama dalam masyarakat ultramodern, terutama di Indonesia. Observasi saya ada dua hal ya, dan mungkin nanti teman-teman bisa menambahkan atau mengurangi. Saya akan share sedikit nanti kalau sudah waktunya. Mungkin hipotesis saya ada dua ya. Pertama, ada korelasi antara kehidupan masyarakat ultramodern dan kurangnya kepercayaan terhadap agama. Nah, itu hipotesis saya yang pertama ya. Yang kedua, semakin tinggi sekularitas dalam sebuah masyarakat, maka semakin sedikit kebutuhan terhadap moralitas dan Tuhan yang berdasarkan dengan definisi-definisi agama. Nah, nanti tadi sebagaimana oleh Prof. Komar sudah dinyatakan, sekularitas itu seperti apa gitu. Saya akan mempergunakan pemikirannya Charles Taylor yang menulis tentang A Secular Age. Jadi ini buku paling, kalau di barat ya, canonnya tentang sekularitas ya, di samping Bella dan lain-lainnya. Tetapi karena Charles Taylor ini menulis lebih belakangan, sehingga gaungnya lebih besar dan seringkali dijadikan sebagai bahan untuk melihat ke belakang seperti apa sekularitas itu didefinisikan. Nah, jadi kalau saya nanti akan membahas sekularitasnya dari perspektif Charles Taylor, dan juga kita ingin melihat sebenarnya apakah sekularitas ini hanya relevan pada masyarakat yang ultramodern atau juga pada masyarakat yang masih menuju ultramodern. Dan memang tadi dipertanyakan kapan ultramodern itu udah terjadi atau belum. Kalau sekarang ini masalahnya segala sesuatunya bersifat hybrid ya. Nah, karena banyak statistik yang ingin saya hadirkan, kita akan mulai dengan landscape keberagaman di Amerika. Karena saya ditanya mengenai pengalaman keberagaman di Amerika. Mohon izin sharing. Oke, apakah teman-teman bisa melihat? Bisa, Mbak. Oke. Sudah. Bisa. Aku baca kok. Ya? Oke. Udah kebaca ya? Terima kasih. Iya. Nah, kita akan show current slide. Ini landscape keberagaman di Amerika, dan nanti ada beberapa comparison ya. Saya menggunakan data-data dari Pew Research Center. Jadi di Amerika juga ada salah satu tempat research yang sangat penting. Ini hampir menjadi rujukan ya bagi policy makers, bagi thinkers, dan masyarakat umum kalau ingin melihat Amerika. Nah, di Amerika ini landscape-nya ya. Jadi ada Kristen. Sebenarnya orang Kristen bikin klaim bahwa pendiri, ini mitosnya ya, pendiri negara Amerika modern itu adalah Kristen, dan ini negara Kristen gitu. Nah, kalau dilihat dari statistik, penganut agama Kristen itu ada sekitar 70% ya. Sementara penganut agama-agama ini tidak terbawa ya. Tetapi non-Christian faith, Muslim, Jewish, Buddhist, Hindu, dan agama-agama dunia lainnya itu hanya 6%. Jadi Islam sangat sedikit sekali, 3% mungkin ya. Unaffiliated, non-religious itu mencapai lebih dari 20%. Sementara nothing in particular itu ada sekitar 10% sampai 12%. Jadi kalau dilihat dari komposisi ini, memang Kristen majority, tetapi ini menunjukkan bahwa Amerika bukan negara Kristen, walaupun mitosnya itu Amerika adalah negara Kristen. Karena itu negara Kristen, sehingga menjadi justifikasi untuk anti-Islam, anti-syariah misalkan. Ada usaha untuk memban syariah bill ya di Amerika ini hampir di berbagai negara bagian. Karena ini pandangan bahwa ini negara Kristen, jangan sampai orang Muslim yang hanya
3% mungkin mempergunakan agama Islam sebagai landasan hukumnya. Nah, dari komposisi keberagamaan keberagamaan ini, seberapa persen laki-laki, seberapa persen perempuan? Siapa sih yang lebih religius? Nah, ini yang disinggung-singgung Mas Komar tadi ya. I cannot help by looking for it. Ketika sedang membaca ini, saya pengen lihat perempuan berapa persen ya. Nah, kalau untuk Muslim, ini menarik sekali ya. Jadi ada Hindu. Kalau dilihat dari berbagai agama ya. Hindu dan Islam, Hindu, Jewish, Islam itu majority dari followernya itu laki-laki. Jadi laki-laki itu pengikut agama Hindu, Jewish dan juga Muslim, itu majoritinya. Apakah ini kemudian memberikan justifikasi bahwa kenapa misalkan ada konflik antara penganut Hindu dan Islam di India misalkan, apakah karena dua-duanya sangat mengikuti ide-ide bahwa laki-laki itu meko ya, maco, sehingga mereka gontok-gontokan di konflik, atau misalkan pengaruh gender juga ada dalam konflik Israeli Palestinian konflik yang sekarang ada ini. Nah, ini sebetulnya pertanyaan besar ya. Apakah keberagamaan laki-laki itu kemudian berpengaruh terhadap cara pandang bagaimana agama itu dijalankan? Saya tidak memasukkannya di sini, tetapi ketika dilihat dari report ini, perempuan Muslim misalkan lebih sedikit yang dibandingkan dengan persentase laki-laki jumlahnya. Tetapi ketika perempuan itu ditanya, perempuan dan laki-laki Muslim itu ditanya apakah agama itu sangat penting, itu lebih banyak perempuan yang mengangkat agama itu sangat penting. Sehingga itu mungkin menjelaskan ya pertanyaannya Bu Mega, kenapa sih para ibu-ibu demen banget ke pengajian gitu. Karena mungkin kalau disurvei para perempuan dan laki-laki ketika ditanya apakah beragama itu sangat penting, kemungkinan jawabannya ya beragama sangat penting gitu, karena perempuan menganggap agama itu penting. Nah, menariknya ini tadi berhubungan dengan masyarakat ultramodern lebih sedikit membutuhkan Tuhan dan moralitas berdasarkan agama. Menurut survei dari sama-sama dari Pew Research, negara yang GDP-nya tinggi, apakah kita berbicara negara yang GDP tinggi itu ultramodern, atau negara yang GDP rendah itu masih dalam rangka menuju ultramodern, itu pertanyaan lain dan pertanyaan yang bisa dilanjutkan sebetulnya dalam diskusi-diskusi selanjutnya ya. Tetapi kalau di sini menurut research-nya bahwa negara yang GDP-nya tinggi itu less likely to believe in God dan juga moralitas yang berdasarkan agama. Tetapi bukan berarti mereka tidak percaya sama moralitas agama. Nah, kalau kita misalkan ngambil hipotesa ini sebagai sebuah kebenaran, kemudian kita hubungkan dengan kejadian-kejadian para pembakar Al-Quran, ya, baik di Sweden, di Amerika, dan di negara lainnya. Nah, para pembakar Al-Quran itu kan tidak percaya sama moralitas yang berdasarkan Islam ya, bahwa Quran itu sacred ya, sehingga tidak ada koneksi bagaimana memperlakukan kepercayaan agama orang lain gitu. Pada saat yang sama, ultramodern juga requires yang kita namakan toleransi sebetulnya dan diversity gitu. Jadi ini konflik, tetapi konflik yang terjadi setiap saat gitu ya. Ada respect terhadap agama, pada saat yang sama ada juga violation terhadap agama atau kepercayaan yang dianut oleh agama orang lain. Nah, saya garis bawahi ya, nanti teman-teman bisa protes ini.
sama hasil research ini. Negara Indonesia itu termasuk negara yang sangat agamis ya, majoritinya believe in God gitu. Itu katanya ada menurut research ini ternyata GDP yang tinggi itu berkaitan dengan meninggalkan Tuhan dan agama, sementara GDP yang rendah itu berkaitan dengan perilaku penduduk yang sangat agamis gitu. Dan Indonesia itu di 100%. Sementara Netherlands saya ngambil, dan Sweden ini kasus terbaru ya tahun ini, seorang laki-laki yang membakar Quran. Sweden itu negara yang salah satu negara yang di dalam countries with the highest GPA ya, one of the countries with the highest GPA gitu. Itu di Sweden gitu. Dan di US dan di Netherlands gitu. Ini sangat menarik ya kalau diamati. Indonesia, negara mantan jajahan Netherlands, Belanda, itu kemudian negara yang jadi sangat agamis, sementara Netherlands penjajah yang membawa Kristen dan menjajah Indonesia dengan missionary Kristenisasi, itu kemudian menjadi negara yang meninggalkan Tuhan gitu ya. Tetapi nanti ada bentuk-bentuk yang Bella katakan sebagai civil religion. Nah, dengan rendahnya kepercayaan terhadap agama di dalam masyarakat ultramodern, maka terjadi krisis penurunan jumlah pengikut agama. Ini contohnya ya, dan saya memakai survei yang sama karena minggu lalu katanya berbicara tentang Eropa ya, pengalaman Eropa. Tapi ini sebetulnya semua negara ada di sini. Di Amerika masih banyak orang yang memandang agama itu sangat penting. Tetapi nanti kita lihat penting ini dari berapa persennya Kristen gitu ya. Nah ini kalau Indonesia, ini Indonesia di sebelah sini ya, supaya teman-teman bisa lihat. Ini Indonesia ya, ini Amerika. Indonesia itu boleh dikatakan masyarakatnya memandang agama sangat penting, baik mereka Hindu, Buddha, Muslim. Jadi agama ini sangat penting bagi masyarakat beragama. Jadi saya tidak berbicara Muslim ya, saya berbicara seluruh penganut agama di Indonesia memandang agama itu sangat penting. Nah, hal seperti ini karena agama itu sangat penting, maka menurut saya pemerintah Indonesia perlu mengelola agama dengan baik gitu, karena isu agama ini bisa menjadi isu yang panas setiap saat gitu ya, apalagi tahun politik tahun depan ya. Jadi semakin maju sebuah negara intinya ya, semakin less relevan agama. Tetapi Amerika ini sering dilihat sebagai negara dengan exceptionalism ya, agama negara sekuler, tetapi agama itu dianggap tidak penting oleh negara, sangat penting bagi masyarakat. Nah ini tadi agama itu penting katanya 47%, tetapi siapa yang menganggap agama itu penting? Nah ini ada survei dan surveinya itu termasuk baru gitu tahun 2020. Apa yang akan terjadi gitu pada orang-orang Kristen di Amerika gitu. Sekarang ini awalnya katanya boleh dikatakan 90%, tetapi sekarang 70% ya, tadi ini beda research lagi. Ini yang terbaru ya 64%. Nah, di Amerika ini proyeksi ya. Di Amerika ini teman-teman mahasiswa Kristen misalkan kebanyakan meninggalkan agamanya sebelum usia 30. Nah, ketika masyarakat ketika orang-orang Kristen ini meninggalkan agamanya sebelum usia 30, itu kan mengkhawatirkan sekali gitu. Sebagai sebuah negara, apalagi yang mengklaimnya negara Kristen ya. Bahkan nanti orang kulit putih pun pada tahun 2050 akan berkurang katanya jumlahnya dengan meningginya jumlah Hispanik imigran. Karena kalau orang Kristen secara umum ya, apalagi kulit putih, jumlah anaknya kan sedikit ya. Kalau Muslim imigran, walaupun mereka apa adanya, anaknya banyak gitu, bisa sampai 8, bisa sampai 7, 5 gitu. Sementara orang
Amerikanya sendiri kalkulatif berapa jumlah anak, bahkan child free gitu ya, tidak punya anak pun itu pilihan gitu di sini dan dihormati gitu. Nah, kalau misalkan apa namanya ini skenarionya ya, tetapi juga skenario ini menggambarkan peranan agama dalam proyeksi agama, proyeksi peranan agama di masa yang akan datang dalam masyarakat yang ultramodern gitu. Dan ini kasusnya Christianity. Kalau misalkan di Christianity ini tidak terjadi switching, dan itu tidak mungkin, maka minimal akan steady gitu. Akan tetapi kalau ternyata misalkan 30% Kristen ini meninggalkan agamanya, become unaffiliated itu meninggalkan agamanya sebelum 30, maka otomatis akan lebih banyak lebih banyak orang yang tidak Kristen. Nah, dari mana nanti sumber pemasukan orang Kristennya? Yaitu dari imigrasi ya. Imigrasi ke Amerika itu dari negara-negara konflik itu biasanya dilakukan organizernya itu lembaga-lembaga charity Kristen. Jadi lembaga charity Kristen itu sangat aktif membawa refugi-refugi dari berbagai negara, dan nanti mereka yang membantu refugi adaptasi. Dan tidak mustahil teman-teman Muslim yang datang ke Amerika sebagai refugi itu berubah agama gitu, walaupun tidak selalu. Karena memang you get all the help gitu dari kelompok Kristen. Tetapi tidak semua orang Kristen melakukan itu. Cuman menjadi sesuatu yang normal gitu. Teman-teman Muslim dari negara-negara yang pindah dan datang ke sini itu kemudian menjadi Kristen. Kalau misalkan orang Kristen ini meninggalkan agama dan tidak ada yang masuk, maka agama Kristen itu akan makin berkurang dan makin berkurang. Nah, mengapa sih misalkan banyak orang Kristen yang meninggalkan agamanya gitu? Ya karena di Amerika ini kan agama bukan urusan negara. Untuk pendidikan agama itu bukan urusan negara gitu, tapi itu urusan swasta. Kalau pendidikan moral itu urusan negara gitu. Jadi ada pelajaran etik di sekolah gitu. Walaupun guru di mata saya memiliki otoritas untuk mengajarkan agama melalui literatur ya. Nah, menurut Taylor, mengapa sih terjadi penurunan agama secara drastis gitu? Nah, ini theoretical framework-nya ya. Tadi Mas Komar berbicara sedikit mengenai sekularitas. Saya akan memberikan sedikit konteks menurut Taylor. Jadi ada 3 model sekularitas. Sekularitas itu pertama katanya berkurangnya peranan agama di dunia publik, sehingga ada separation antara agama dan dan negara. Dulu Chuck Noor itu kan berbicara sekularitas juga ya. Sekularism no, sekularitas oke gitu ya. Dan nanti mungkin teman-teman bisa menjelaskan lebih lanjut ya. Sekularitas yang kedua itu the decline in belief and practice. Jadi ada penurunan dalam kepercayaan dan juga praktis. Ini terjadi hampir 200 tahun kalau di Amerika ya. Nah, kasus Indonesia misalkan akan terjadi berapa tahun decline in belief and practice? Kita kan sekarang ini 98%. Apakah kalau GDP kita naik menjadi negara maju akan terjadi decline in belief and practice? Kita lihat ya nanti. Mungkin bukan generasi kita, 3-4 generasi ke depan. Sekularitas yang ketiga, the change in the conditions of belief. Terjadi pemaknaan baru. Nah, sebetulnya pemaknaan baru ini bisa dilihat di berbagai negara ya, termasuk di Indonesia. Nanti saya akan memberikan beberapa contoh. Nah, kalau dalam model sekularitas 3 terjadi removal of religion dari public life, itu essentially jadi dalam model sekularitas 1 agama dan Tuhan itu menjadi absen dari social life. Tetapi social life yang digovern oleh government. Kalau social life yang digovern oleh church ya tetap ada gitu. Social life yang digovern oleh religious oriented schools itu tetap ada. Sekularitas yang kedua tadi ya, the decrease of belief in faith, itu ada kaitannya dengan munculnya
apa namanya revolusi reason dan science. Jadi ketika Darwin memperkenalkan teori evolusi dan pentingnya apa namanya reason dan science, itu dari saat itu pun terjadi proses mempertanyakan peranan agama. Walaupun religious studies itu muncul pada saat yang sama karena kata para scholar di bidang religious studies kayak Joachim Watch, for instance, bilang ya memang agama bisa outdated, tetapi kita bisa menggunakan reason sehingga ada yang namanya the scientific study of religion. Nah, yang ketiga ini sangat penting sekali. Yang ketiga tadi berkaitan dengan munculnya bentuk baru pemaknaan agama. Bentuk-bentuk baru pemaknaan agama ini berkaitan dengan sekularitas yang kedua, di mana tadi ada penurunan dalam kepercayaan terhadap bentuk interpretasi agama misalkan. Ada interpretasi baru. Contohnya pakai kerudung, misalkan di abad 18 di Egypt, tidak mungkin kerudung itu tidak dipakai gitu. Karena itu dianggap satu-satunya interpretasi yang valid tentang agama. Tapi kalau sekarang kita ada pemaknaan baru gitu. Bisa berkerudung, bisa tidak berkerudung, gitu. Itu pemaknaan baru, sehingga sekularitas yang ketiga ini, pemaknaan baru terhadap agama muncul di mana-mana ya, bukan hanya di Barat, tapi juga di Indonesia. Misalkan negara kita demokrasi, kemudian ada muncul pemaknaan baru terhadap demokrasi dalam Islam. Banking system, ada pemaknaan baru terhadap bentuk bentuk kita bertransaksi di bank. Bahkan ada yang bilang bunga itu harus dilihat sebagai proses admin gitu ya, kan ada orang yang ngurusin, maka bunga juga halal gitu ya. Nah itu sebetulnya bentuk baru pemikiran-pemikiran yang berkaitan erat dengan munculnya reason dan juga munculnya science. Nah bentuk-bentuk sekularitas ini sebetulnya udah ada di Indonesia ya. Dari mungkin sekularitas satu, Indonesia bukan negara Islam gitu. Indonesia itu negara demokrasi, bukan berdasarkan agama gitu, walaupun ada proses untuk itu awalnya. Tapi kata Bung Karno, demokrasi is for everyone. Kalau orang Islam katanya pengen memimpin, ya mereka harus memperjuangkan kepemimpinan itu supaya menang gitu. Mungkin sekarang prosesnya pemilihan ya. Sekularitas dua sebetulnya dengan gerakan-gerakan keagamaan seperti Muhammadiyah ya. Muhammadiyah itu kan dulu salah satu gerakan agama yang mengedepankan reason dan juga mengedepankan science. Contoh kecilnya mereka memerangi yang istilahnya TBC. TBC teman-teman apa tuh? Coba lihat di chat ya. Kalau teman-teman bisa mendefinisikan TBC dalam Muhammadiyah, pinter deh. Saya nggak akan bilang tuh, tapi itu PR tuh. Jadi Muhammadiyah. Iya. Tadi apa? TBC itu. Tahayul bid'ah dan hurafat, Ibu. Iya, tahayul, bid'ah dan hurafat. Jadi Muhammadiyah ketika muncul itu berusaha menghilangkan tahayul, bid'ah dan hurafat. Dan itu sebetulnya yang dilakukan oleh para psikologis di Amerika, di Eropa ya, ketika memunculkan ilmu psikologi itu kan mereka berusaha menghilangkan mitos tahayul gitu. Dan Muhammadiyah itu ingin mengedepankan reason dan science. 100 tahun kemudian kan bisa terlihat hasilnya ya, kontribusi Muhammadiyah terhadap itu. Nah, sekularitas tiga juga selain dari selain dari memunculkan pemaknaan baru terhadap agama, sekularitas tiga ini juga memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru gitu. Apa sih relevansi agama sekarang ini? Bagaimana kehidupan masa yang akan datang gitu. Dan sekarang, dan ini juga salah satu masa di tahun 60-an terutama di Amerika ya, munculnya gerakan-gerakan new religious movements, termasuk tingginya minat terhadap spiritualitas. Dulu misalkan saya punya teman yang udah retire,
di tahun 60-an dia belajar Hinduism gitu. Mengapa? Karena saat itu katanya agama Buddha sama agama Hindu sangat populer dan dia ingin mempelajarinya. Atau misalkan yoga gitu ya. Yoga itu kan sebetulnya dari bentuk ritualnya agama Buddha ya. Tetapi sekarang menjadi universal exercise for everyone gitu, termasuk kita semua melakukannya gitu. Nah, itu bentuk-bentuk baru dari agama ya. Agama bukan lagi dikaitkan dengan Tuhan, agama bukan lagi dikaitkan dengan moralitas, tetapi lebih pada kemampuan manusia untuk bermoral gitu. Dan itu bisa datang dari berbagai angle. Karena saya hidup di Amerika ya, saya tahu teman-teman yang ateis itu sangat bermoral gitu. Mereka ingin membantu, mereka ingin ingin melakukan kebaikan gitu. Jadi moralitas agama itu tidak berbanding dengan selalu kebaikan gitu. Yang koruptor juga orang beragama gitu. Dan mereka to certain degree pasti memiliki kesadaran agama, misalkan dalam Islam tidak boleh korupsi, dalam Kristen tidak boleh korupsi gitu. Jadi kadang-kadang ada social discord antara kepercayaan dengan apa yang dilakukan. Nah, tetapi pada umumnya ini diskusi berat di kalangan antropologis dan sosiologis karena Taylor misalkan bikin klaim bahwa model-model sekularitas ini muncul gitu di berbagai negara termasuk Indonesia. Assad kemudian mempertanyakan klaim seperti itu, Talal Assad dalam hal ini. Nah, mengapa misalkan model-model sekularitas ini bisa terlihat di Indonesia? Indonesia ini kan walaupun bagaimana klaim Belanda menjajah 350 tahun walaupun tempatnya berbeda-beda ya. Pada saat yang sama gerakan Islam juga muncul selama zaman penjajahan. Jadi ada usaha yang koheren antara penjajah yang ingin mensekulerkan, menjauhkan agama dari negara, dan usaha dari masyarakat Muslim untuk mendekatkan agama ke dalam masyarakat gitu. Tetapi secara umum proses sekularitas ini sudah terjadi lama di Indonesia gitu, karena penjajah datang ke sini berusaha memperkenalkan sains, berusaha memperkenalkan reason, sama halnya dengan gerakan-gerakan agama. Nahdlatul Ulama persis saya risetnya 3 ya, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Persis, itu semuanya memperkenalkan agama sebagai bukan hanya sebagai source untuk moralitas, tetapi juga source untuk ilmu, untuk reason, karena ini rutenya itu dulu rasionalisasi agama itu kalau dalam Islam kan dari abduh, dan hampir semua gerakan keagamaan itu dipengaruhi oleh abduh. Nah, ini bagian yang terakhirnya ya. Agama dalam masyarakat ultra modern itu mengambil bentuk yang baru. Robert Bellah itu bercerita mengenai American Civic Religion. Jadi sebetulnya ini ada kaitannya dengan pemikiran-pemikiran Rousseau dan lain-lainnya, dan memiliki keterkaitan dengan para founding fathers-nya Amerika. Mengapa? Karena Amerika itu quote and quote kan negara yang sekuler, bukan berdasarkan agama, tetapi respect dan regulate agama gitu. Sehingga ada istilahnya itu religious freedom ya. Nah, kenapa misalkan muncul yang dinamakan American Civil Religion, agama sipil Amerika? Karena di benak masyarakat Amerika ini Tuhan, dalam ini Jesus, is very important gitu. Sehingga charity orang-orang, termasuk politik. Jadi negara sekuler yang memisahkan agama memisahkan agama dengan negara. Kalau dilihat dari pencalonannya Mr. Trump gitu, salah satu yang dia lakukan adalah mendekati para pastor mega churches, dan kemudian mendapatkan semacam validasi gitu. Walaupun orang mempertanyakan misalkan Mr. Trump itu orang bermoral atau enggak gitu, tetapi itu menjadi tidak penting gitu, karena moralitas is a personal matter kalau di Amerika ya. Pertama, yang kedua, yang paling penting adalah kesadaran kolektif dari masyarakat.
bahwa Tuhan itu eksis gitu ya. Kesadaran kolektif bahwa kita harus berbuat baik kepada satu sama lain. Kesadaran kolektif bahwa hidup kita akan berakhir. Ini tuh kalau dilihat-lihat itu semuanya itu sebetulnya memiliki rute terhadap kepercayaan dalam agama Kristen gitu. Ini balik lagi circle back to the idea bahwa Amerika adalah negara Kristen. Jadi kesadaran kolektif Amerika ini karena kan kalau Muslim, Jewish, Hindu, Buddha itu kan sedikit ya. Kesadaran kolektifnya itu sebetulnya masih kesadaran kolektif kesadaran kolektif Kristen. Misalkan ya di Amerika ini pagi-pagi semuanya berdoa gitu ya. Atau ketika ada acara-acara ketika ada acara-acara game ya, game football atau game apapun itu ada acara berdoa gitu ya. Kenapa gitu? Termasuk lagunya pun lagu Amerika itu kan kalau didengarkan itu pasti berbicara tentang Tuhan. Bahkan di dalam uang dolarnya pun in God gitu ya, we believe. Jadi itulah civil religion. Civil religion itu agama mengambil bentuk baru, apakah itu dalam kapitalisme, apakah itu dalam dalam olahraga, apakah itu dalam bioskop, tetapi kesadaran kolektifnya sama gitu, bahwa Tuhan ada, dunia ini akan berakhir, ketika berakhir itu ada bukan soal life after life-nya ya, tetapi ada post-human gitu, ada dunia post-human, walau apapun itu namanya. Dan pertanyaannya apakah post-human itu akan kemudian membentuk, istilahnya kita tidak tahu gitu, kalau manusia ini migrate to Mars misalkan atau ke planet baru. Nah, itu agamanya apa gitu? Apakah akan dipilih berapa representasi Muslim, Kristen gitu untuk bisa diversity di sana? Kita tidak tahu gitu ya. Tetapi pada umumnya agama itu tidak mati gitu. Saya mengquote tadi Mas Komar bilang, ketika Nietzsche bilang God is dead, ya Tuhan dia gitu. Tuhan Muslim exist dan continue to live on in the heart and in Muslim practices. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Looking forward to the discussion. Tetapi saya nanti 8.15 akan pamit, pindah ke phone ya. Ya, mangga silakan, Mbak Indah. Iya, terima kasih banyak Prof. Etin. Ini mencerahkan banget dan memancing banyak sekali pertanyaan gitu. Terbukti di sini teman-teman sudah ramai sekali, di chat room sudah banyak sekali pertanyaan, dan adalah yang menarik adalah soal desakralisasi agama itu. Tapi di sisi yang lain juga kayak semacam terjadi dikotomi gitu ya Prof ya, antara ingin meninggalkan tapi juga ingin merangkul lagi gitu, ingin memeluk lagi agamanya gitu. Makanya ada kelompok yang lebih memfokuskan diri ke spiritualitas gitu ya, mendesakralisasi lembaga agama, tapi juga di sisi lain ada orang-orang yang ingin menunjukkan keberagamaannya mereka gitu dengan menjadi radikal gitu kan, dengan jadi ada dikotomi ini. Nah, saya mungkin langsung membacakan pertanyaan saja ya Prof ya, karena waktu kita kan juga agak cukup pendek gitu ya. Ini ada dari Pak Budi Darmawan gitu ya, bertanya, Prof. Entin, apakah Prof pernah lihat data di Amerika antara yang percaya pada moralitas agama versus spiritual non-agama? Terus kenapa sih Amerika ini takut atas berkurangnya organized religion gitu? Mungkin bisa ditanggapi, Prof. Terima kasih Mas Budi ya. Saya sebetulnya data tadi mungkin nanti kalau saya waktunya cukup, tapi mungkin link-linknya aja saya share ya. Dari data tadi itu sebetulnya tidak membuat distingsi antara new religious movements atau spiritualitas dengan yang spiritualitas berdasarkan agama. Tetapi saya pernah come across Pew Research Center itu mengeluarkan report mengenai new religious movements in Amerika. Jadi nanti bisa dilihat di situ ya. Untuk sementara ini data-data link-link yang saya gunakan untuk kita pada malam hari ini.
Jadi teman-teman nanti bisa melanjutkannya ketika teman-teman punya waktu ya. Ya. Tadi link-link mengenai apa namanya data-data yang saya sampaikan. Jadi tadi saya pernah melihat ya, Prof. Budi mengenai apa namanya data tersebut gitu. Cuman memang salah satu alasan mengapa apa namanya masyarakat Amerika sangat kenapa negara sebetulnya kalau negara tugasnya itu kan apa namanya kalau saya mungkin pertanyaannya mengapa masyarakat Amerika takut gitu atas berkurangnya organized religions gitu ya. Karena kalau negara tugasnya itu making sure bahwa kehidupan beragama itu bisa sejalan dengan konstitusi gitu kan, ada religious freedom kalau di Amerika ya. Jadi apapun agamanya boleh apa namanya dihormati gitu dan harus dihormati. Contoh kecil misalkan sekarang akan Ramadan. Jadi spiritual engagement dekan spiritual engagement itu udah ngumumin muslim akan puasa dari jam sekian ke jam sekian. Mungkin mereka capek. Nanti kalau ada tugas atau apa-apa mohon pengertiannya gitu. Nah, itu jaminan seperti itu tuh ada gitu ya. Kalau di kita ya apakah kita ada sekolah yang bilang aduh ini lagi pada puasa nih mungkin libur-libur sekalian tapi ada pengumuman gitu yang dibentuk itu oleh negara dan oleh masyarakat sipil adalah kenyamanan satu sama lain dalam beragama, tapi bukan berarti Islamofobia itu tidak ada gitu, akan ada aja gitu sesuai dengan tempatnya. Yang takut turunnya atau memudarnya organized religions itu sebenarnya para pemuka agama dan juga para pengikut agama tersebut gitu, yang takut itu gitu. Orang Islam di Amerika takut juga organized religionnya menurun gitu. Mengapa? Karena kan muncul gerakan ateis baru dari ex-Muslims. Dan mereka kadang-kadang tidak mengetahui Islam sepenuhnya, tetapi kemudian menyerang Islam gitu dengan berbagai cara gitu. Nah, itu yang ditakutkan oleh orang-orang Islam gitu. Jadi sebetulnya pengikut agama tertentu itu menakuti terjadinya proses memudarnya organized religions. Hal yang kedua, organized religions itu carry otoritas ya. Bayangkan oleh teman-teman selama berabad-abad Kristen Katolik itu menguasai ya. Kristen Katolik itu menguasai dunia Kristen itu karena God sama state and God itu one ya, Caesar sama God itu one. State dan agama itu satu gitu. Itu berpuluh-puluh tahun. Tiba-tiba muncul gerakan Calvinism, tiba-tiba muncul gerakan Protestanism secara umum. Nah, ketika gerakan-gerakan ini muncul, mereka kan ada ide-ide baru. Misalkan dalam Calvinisme klaim surga itu bukan hanya untuk orang yang orang yang taat beragama di church gitu. Karena dulu salvation itu kan lewat church. Tetapi kemudian salvation di-expand menjadi ke semua orang yang berbuat baik misalkan. Nah, itu kan otomatis merubah posisi dari organized religion dalam hari ini Catholicism, kemudian menyebar menjadi berbagai bentuk Protestanism. Yang tadi kita lihat dalam dalam survei di Amerika itu banyak sekali bentuk-bentuk Kristen ini. Lebih dari 20 buah gitu ya. Nah, ketika terjadi pembaharuan pemikiran Calvinisme misalkan atau juga pemikiran Lutheranism dan banyak lagi, itu berkaitan erat dengan quote and quote gitu ya, di structurization of Catholic organized religion. Kalau Katolisisme itu dipandang sebagai agama Kristen sebagai sebuah entiti yang tersendiri. Itu berkaitan dengan otoritas ya. Yang ketiga organized religions juga berkaitan dengan community.
Di Amerika, dan mungkin teman-teman tahu ini bukan rahasia ya, jumlah churches itu tetap sama, tetapi fungsinya berbeda sekarang ini karena banyak church yang ditinggalkan. Nah, ketika organized religion ini pengikutnya meninggalkan agamanya, otomatis kan komunitasnya hilang. Ketika komunitas hilang itu berkaitan dengan apa tradisi ya, dan itu hal yang lain ya, hilangnya komunitas dan juga hilangnya tradisi. Tradisi apa namanya, tradisi dalam agama tersebut. Misalkan sebuah gereja ya, sebuah gereja itu pengikutnya berhenti semuanya sehingga gerejanya harus dijual, komunitasnya berhenti, dan selanjutnya tradisinya juga berhenti. Jadi tantangan memudarnya organized religions itu untuk umat Islam juga gitu. Jadi otoritas kepemimpinan keagamaan akan berkurang, komunitasnya akan hilang, dan juga tradisinya akan hilang gitu. Tradisi ya katakanlah kalau orang Islam mengaji di situ, silaturahmi di situ. Nah sehingga banyak cara untuk mempertahankan, termasuk pengajian ibu-ibu itu untuk mempertahankan organized religions gitu. Apakah organized religion itu satu-satunya cara dalam beragama? Nah, itulah yang kemudian menjadi pemicu munculnya gerakan atau new religious movements di berbagai negara, termasuk di Indonesia ya. Mangga, Mbak Indah, yang mana lagi? Terserah Mbak Indah. Iya. Ya, Prof, apa namanya, ini kayak soal ini yang tadi Prof bilang bahwa ada banyak interpretasi baru gitu ya tentang terhadap agama gitu, dan kalau dilihat itu kan sebetulnya kayak sebetulnya manusia mencari bentuk-bentuk yang lebih fit, lebih cocok buat kondisi mereka di saat ini gitu. Sebetulnya agak semacam kayak oportunis aja sih gitu, apa namanya, ingin apa yang penting nih kebutuhan saya bisa terpenuhi sama agama ini gitu. Jadi desakralisasinya sepertinya terjadi karena itu juga gitu, karena kebutuhan manusia berubah gitu ya, prioritas manusia berubah gitu. Ada ukuran-ukuran nilai yang berubah, kemudian mereka ingin agama cocok sama kebutuhannya mereka gitu, Prof. Itu gimana di ini? Betul nggak sih seperti itu gitu terjadinya apa perubahan-perubahan ini? Halo Prof, suaranya hilang. Ya. Masih di. Iya. Makasih ya. Sebetulnya kalau saya meminjam teorinya Mircea Eliade, itu kalau berkenaan dengan ritual, ritual itu kan menghadirkan how things start ya, bagaimana jadi Mircea Eliade ini memperkenalkan konsep the sacred ya. Dalam konsep the sacred ini salah satu yang apa namanya, yang sangat, dua hal yang penting dari the sacred ini. Pertama ada the story of origin gitu ya. Sholat itu originnya seperti apa sehingga kita melakukan sholat itu sesuai dengan originnya seperti itu gitu. Karena ada opening, ada starting point di mana Nabi Muhammad memulai sholat, zakat, berhaji gitu ya. Nah itu kalau menurut Mircea Eliade yang sacred itu, dan kita semua orang Islam menciptakan suasana yang sacred, itu tidak bisa berubah gitu. Nah kalau pemaknaannya gitu ya, tadi misalkan ada pemaknaan, jadi disakralisasi sholat, misalkan kalau saya secara pribadi, dan ini juga proven ya dalam teori Barat dan dalam teori Islam sudah tentu bahwa itu akan tetap, sholat itu akan tetap sacred. Nah pemaknaannya mungkin gak sacred gitu. Misalkan anak saya sholat, kata dia, ya sebetulnya saya sholat karena ibu saya mengajari saya sholat gitu. Jadi kalau saya sholat itu bentuk respect sama ibu saya. Ini yang jurusannya biochemistry dan bioinformatics gitu. Jadi sholat, kata dia, because I respect my mother, the closest I can know about God is my mother, katanya. Jadi saya respect ibu saya, jadi saya sholat gitu. Padahal kan kita tahu kalau dalam apa namanya retorika Quran, tahsyanil fasai wal mungkar gitu. Nah, apakah sholat itu kemudian misalkan bisa dilepaskan dari pahala dan dosa gitu? Sebetulnya sudah banyak orang yang sholat itu tidak lagi memikirkan pahala dan dosa gitu. Nah, kalau pemaknaan itu bisa tidak sakral, itu yang ingin saya bilang.
Kalau sholat secara dari mulai baik itu sholat di pesawat, baik itu bentuknya tayamum, itu tetap sacred karena itu ada originnya, ada story-nya, ada opening dalam hidup kita ketika kita sholat itu kita berkomunikasi dengan Allah gitu ya. Tetapi pemaknaannya, misalkan pemaknaan dosa kalau tidak sholat itu menjadi apa namanya? Menurut saya itu menjadi pemaknaan yang bisa diinterpretasikan gitu. Karena ada orang yang tidak sholat tidak merasa dosa. Ada orang yang sholat bukan karena dosa atau siksa neraka gitu. Tetapi misalkan I feel better after praying gitu. Saya berasa lebih baik gitu. Atau saya selalu bilang ke anak-anak saya, sholat itu relaxation gitu. Jadi kamu air yang paling dingin berwudu. Karena anak di Amerika ini susah diajarkan. Ini pengalaman saya secara pribadi, surga dan neraka gitu. That's too abstract to them. Tetapi kalau diajarkan misalkan it will help you to orient your life gitu. Jadi you organize your life around prayer. Apa namanya? It help you to calm down. Kalau kamu upset, berwudulah pakai air dingin. Kayak gitu-gitu gitu. Itu pemaknaan-pemaknaan yang sebetulnya menjadi sangat personal gitu. Dan disitulah mengapa religion is a private matter ya. It is between apa namanya the individual and God gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi lebih logis dan praktis aja gitu ya Mbak ya. Dan ini mungkin yang terakhir dari apa yang disampaikan terakhir ini bisa terkait sama pertanyaannya Mas Irwan Sujarwo ini Prof Etin, Mas Irwan bertanya gitu ya, seperti halnya yoga, apakah bisa suatu saat sholat juga desakralisasi, dilepaskan dari konsep pahala dan dosa gitu, dan jadi sebagai sebuah ini aja exercise fisikal gitu ya. Dan terus ada satu pertanyaan lagi dari Mas Irwan Sujarwo, saya langsung sambung saja. Apakah di negara sekuler seperti Amerika konsep Tuhan masih dipersepsikan sebagai sosok persona? Nah itu dua pertanyaan tentang itu. Iya, sosok Tuhan dulu. Iya masih gitu. Contoh misalkan Jesus the Loving God gitu. Jadi apa namanya di Amerika ini terjadi sebuah evolusi pemikiran yang sangat besar dari Jesus yang dalam story-nya apa namanya memperkenankan at least menurut apa namanya narasi-narasi atau menurut teks-teksnya Bible memperkenalkan kekerasan gitu. Bahkan kalau kamu mencintai aku, ini verse dalam Bible ya, maka tinggalkanlah keluargamu gitu ya. Jadi tapi kemudian di Amerika ini apa namanya Jesus ini sudah berkembang, dan ini Islam belum sampai ke sana menurut saya ya, sudah berkembang menjadi personality yang baru. Kalau di Amerika teman-teman mendengar Jesus itu pasti yang terbayang itu the loving God gitu. Personality God itu loving. Sementara kalau misalkan orang Islam berbicara tentang Tuhan, coba dengerin deh yang sedang khutbah. Kalau Anda tidak sholat, Anda akan masuk neraka. Kalau Anda tidak puasa, Anda akan disiksa. Harta yang tidak dikasihkan zakatnya, Anda akan disiksa. Jadi portrayal Allah itu penyiksa. Nah itu personifikasi kan, bahwa Allah itu penyiksa. Padahal kan dalam Quran sendiri kan Allah itu penyayang ya, Bismillahirrahmanirrahim, dan kita melakukan bacaan Bismillahirrahmanirrahim puluhan kali. Tetapi itu kemudian bukan apa namanya menjadi narasi umum bahwa Tuhan itu penyayang gitu. Saya tidak tahu kalau teman-teman sekarang ini membayangkan Allah, kira-kira yang paling stick ke kepala teman-teman apa gitu? Allah itu seperti apa? Apakah Allah yang penyiksa? Apakah Allah yang pemberi maaf? Apakah Allah, padahal ada 99 nama gitu ya. Tetapi mana yang stick ke kepala gitu ya. Nah, kalau Jesus, Kristen, itu ketika berbicara tentang personifikasi Jesus, karena kalau bicara Tuhan itu orang Amerika tuh Jesus ya. Itu loving God gitu. Jadi Jesus itu the guiding light gitu, cahaya. Jesus itu apa namanya? Kasih ya. Jesus itu
pemberi hidup gitu. Selalu most beautiful thing about Jesus, most beautiful thing about God. Jadi personifikasi itu ada, dan itulah yang kemudian menjadi menarik bagi apa namanya orang Islam misalkan yang biasanya diperkenalkan oleh ulama-ulamanya Tuhan itu akan menyiksa kamu, kepada Jesus loves you, Jesus embraces you, Jesus is accepting you. Padahal kita bisa berbicara hal yang sama tentang Allah gitu. Tetapi personifikasi Allah dalam masyarakat Muslim itu berbeda dengan Allah, dengan Jesus atau Tuhan dalam masyarakat Kristen. Tadi yang kedua apa pertanyaannya? Kata Yodis. Yoga, maksudnya apakah bisa suatu saat sholat menjadi seperti yoga gitu yang mengalami desakralisasi sehingga dia sekadar aktivitas fisik saja gitu, Prof? Ya, sebetulnya kalau sholat mungkin tidak ya. Itu akan sangat sulit bagi orang lain untuk menerima dan bagi Muslim sendiri untuk menerima salat kemudian didesakralisasi. Tetapi zikir itu bisa. Di Amerika ini kan sangat tinggi dengan mindfulness ya. Nah, kalau zikir itu kayak yoga di Amerika ini. Jadi saya pernah pergi bawa mahasiswa malah ke forum dibilangnya itu enlightenment atau apa, zikir enlightenment. Pokoknya ada zikirnya, ada remembrance of God, ada zikirnya lah. Saya datang ke sana, dia baca puisi-puisi Rumi, kemudian kita berdiri semuanya. Ternyata ketika berdiri semuanya, kita itu kayak apa namanya? Kayak sedang berdansa Native American ritual. Jadi kita ngangkat tangan, Allah gitu, subhanallah, subhanallah. Tapi kemudian apa namanya, kita pindah lokasi, laki-laki perempuan mixing gitu ya. Kalau dalam Islam kan mungkin saja laki-laki dan perempuan salat sejajar, tetapi tidak ada pegangan tangannya gitu. Haram. Tetapi ini dalam acara zikir ini gitu ya, yang judulnya zikir, dan saya bawa mahasiswa. Bayangkan, saya ngajar kelas Islamic Mysticism, bawa mahasiswa ke acara itu. Ternyata ketika di acara itu kemudian apa namanya, yang terjadi pada hari itu, kita switch dancing gitu ya. Kan saya bawa banyak mahasiswa laki-laki perempuan. Waduh, ini gimana nih, saya nggak comfortable harus pegangan tangan sama cowok lain. Akhirnya saya pindah ke antara mahasiswi Muslim. Nah, jadi itu juga comfort zone ya. Apakah kita orang Islam misalkan yang ya walaupun saya hidup di barat, tapi kalau tiba-tiba dalam ritual saya harus pegangan dengan cowok, kan kalau di sini biasa kan, di Kristen di gereja itu ketika mereka sedang konsentrasi singing for God gitu, kemudian mereka saling berpegangan, itu kan tidak ada, walaupun itu bentuk ketaatan pada Tuhan yang tertinggi ketika kita tidak lagi membeda-bedakan laki-laki dan perempuan. Tetapi adabnya kan kita sholat itu bukan, tidak ada physical connectivity antara laki-laki dan perempuan. Bisa sejajar, saya percaya itu ada contohnya di Mekah, tetapi bukan berarti menjadi intimate gitu. Padahal dalam zikir ini intimate. Kalau zikir ini udah dalam proses itu, dalam proses seperti yoga. Kalau sholat belum. Apakah sholat akan kemudian apa namanya menjadi proses, bisa menjadi dalam proses disakralisasi? Mungkin saja dalam masyarakat ultramodern itu apa saja mungkin gitu. Tetapi kalau kita berbicara salat sebagai sesuatu yang sacred, maka itu mungkin hal terakhir yang akan mengalami disakralisasi. Oke, Prof, ini juga ada apa ya, tanggapan menarik juga nih dari Mas Jerry SJ tentang ini apa namanya, melihat generasi baru kini banyak yang mempelajari agama lewat konten-konten format pendek gitu yang direkomendasikan oleh algoritma apa namanya TikTok, IG, YouTube gitu ya. Bagaimana Prof Edwin dengan kebiasaan ini apa namanya nanti kebiasaan di masa yang segera datang ini, misalkan dengan munculnya AI gitu ya, yang bisa menjawab permasalahan moralitas dan agama lewat ini gitu, proses natural language-nya aplikasi-aplikasi tersebut. Ya sebenarnya kalau saya semester kemarin ngajar kelas Islam and Society, dan ada buku terbaru
yang berhubungan dengan dengan Islam and media, social media. Judulnya itu Cyber Muslim, Rosenthal yang nulis. Dalam buku itu memang kita melihat sudah terjadi perubahan otoritas ya, dari otoritas ulama ke otoritas YouTube. Dan Indonesia itu menurut surveinya itu pengguna terbesar hampir semua media sosial. Itu pengguna terbesarnya orang Indonesia. 1 ke 4 itu ke 5 pasti Indonesia gitu. YouTube, Instagram, Facebook dan lain-lain. Bagaimana kita sekarang ini walaupun bagaimana search engine itu membantu mengenali apa yang kita suka, apa yang kita beli kan. Dan termasuk misalkan Facebook akan bilang kamu pengen lihat yang lebih banyak lagi gitu tentang ini gitu. Karena kita dikasih algoritma seperti itu. Dalam kompetisi seperti ini, maka orang-orang yang orang-orang yang memiliki keahlian agama itu harus menjadi content maker, karena saya betul ini ya, Mas Jerry ya, kita itu sekarang ini berhadapan dengan otoritas baru, sehingga pendapat-pendapat yang muncul di YouTube itu menjadi hegemonik gitu ya, karena itu yang menjadi sumber ilmu gitu. Seperti saya bilang terjadi perubahan otoritas. Kedua juga terjadi perubahan konten mana yang lebih penting. Jadi kalau dalam pemikirannya Foucault berbicara discourse analisis ya. Jadi sekarang ini terjadi hegemoni topik gitu. Topik-topik yang lebih disukai, topik-topik yang viral. Nah, ketika itu terjadi, maka tantangannya bagaimana kita masyarakat Muslim merespon terhadap fenomena-fenomena seperti ini. Kalau saya sih terus terang aja berpendapat ya, termasuk penggunaan GPT-3. Kebetulan tadi saya ditanya ya riset saya apa. Saya memang actively paint menggunakan akrilik dan juga ngedesain beberapa batik gitu, walaupun saya bukan yang ngebatiknya. Tetapi riset saya sekarang ini berkenaan dengan bagaimana artificial intelligence art machine memproduksi image Islam gitu. Saya sekarang itu penelitiannya tentang itu. GPT-3 memang berguna sebagai sebuah tool ya, tetapi GPT-3 itu tidak memberikan kebenaran. Bahkan dalam riset saya GPT-3 itu sangat rasis dan juga sangat Islamofobik. Ketika awal-awal GPT-3 itu muncul 2021-an, artificial intelligence sendiri pernah digunakan dalam memprediksi muka ya. New York Times melaporkan ternyata itu sangat rasis ke muka-muka Islam gitu. Langsung aja teroris itu bentuknya kayak gitu, Middle Eastern gitu ya, facialnya. Nah, kalau sekarang menurut research teman-teman di Stanford itu ketika di-type pernyataan-pernyataan tentang walaupun tidak langsung tentang Muslim, itu langsung point to Muslim sebagai teroris. Ada research-nya mengenai itu. GPT-3 juga bukan hanya rasis, tetapi GPT-3 itu sebagai chatbot itu merupakan hasil dari istilahnya dalam data revolution itu data assemble ya. Jadi data-data yang di-press dari berbagai macam itu kan punyanya Google ya, Open AI itu yang memproduksi GPT-3. Dan data-data itu kan dihasilkan oleh orang kulit putih, mohon maaf ya, ini kenyataannya, middle class dan juga bukan orang Islam gitu. Sehingga kita tidak bisa kemudian membiarkan diri kita yang lebih intelijen dari mesin untuk kemudian rely pada pilihan-pilihan algoritmnya YouTube atau algoritmnya Instagram gitu. Termasuk GPT-3 juga sama gitu. Sekarang ini ada kontroversi yang sangat besar di kampus-kampus, termasuk kampus saya. Bisakah GPT-3 itu sekarang udah baru ya. Saya baca kemarin minggu ini baru keluar GPT-4 dan keahliannya lebih besar lagi katanya, lebih bagus gitu. Kalau saya mempergunakannya untuk research, jadi saya sendiri sudah menemukan ada perbedaan antara hasil research dulu dengan yang sekarang. Kalau sekarang ditanya misalkan saya tanya GPT-3
Islam apakah Islam agama yang mengajarkan kekerasan gitu? Ternyata kata answernya GP Cheat-nya enggak, Islam tidak mengajarkan kekerasan gitu. Terus saya bilang give me reference that shows that Islam is not a violent religion. Wah, ternyata panjang ngasih jawaban yang banyak gitu ya. Jadi saya sendiri dalam riset sedang konfliknya itu ada asumsi bahwa GPT ini rasis, Islamofobik, tetapi ketika ditanya sekarang ini, karena kan teknologi always evolves ya, berkembang gitu. Jadi dan GPT-3 ini bukan kayak seperti manusia, makin cerdas gitu. Semakin banyak ditanya, semakin banyak datanya, semakin semakin pintar menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, itu sebenarnya yang membuat kita kadang-kadang lupa bahwa GPT-3 is human made gitu. Sementara kita God made kalau kata orang Islam ya. Dan kita bisa lebih intelijen dari mesin. Tetapi kenyataannya we relegate our ability to think to machine, even to choose to machine. Nah, ini saya akan pindah ke untuk menjawab pertanyaan supaya saya bisa sambil jalan karena kebetulan ada keperluan. Mungkin Mas Komar bisa komen dulu deh sementara saya masuk. Iya. Oke. Oke. Gimana Anda? Saya ngasih komen. Iya boleh Mas. Mas Komar terus nanti ini juga ya. Silakan Mas. Tapi ada pertanyaan, Anda kalau ada silakan. Enggak, tadi kepikiran ini sih. Tadi kan Prof. Etin sempat menyebut ada Prof. Dodi Truna. Mungkin kita minta tanggapan dari Prof. Dodi dulu dan mungkin juga nanti Mas Jerry masih ingin mengelaborasi lagi nih tadi tanggapannya Mbak Prof. Etin dan ada Adi raise hand. Nanti habis itu kita pengen dengar juga dari tanggapan dari Prof. Komar juga. Gitu. Mungkin silakan Etin kalau pakai handphone sambil jalan. Aku juga di jalan kok sekarang ini. Oke, kalau gitu saya nyalain ya. 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 Makasih. Udah banyak sekali masukan darimu. Makasih banget. Menarik banget. Ya, Prof. Apakah boleh menanggapi Prof. Dodi? Oh, oke. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Indah. Dadakan ini saya menikmati aja reunian dengan Etin karena dia dulu mahasiswa saya sejak S1 di semester 1 gitu. Udah pinter sejak saat itu dia. Sehingga sudah bisa diprediksi pasti ini akan macam-macam melanglang buana kemana-mana. Ya, salam Etin sama Mas Salahuddin. Saya menikmati aja Mbak Indah. Ini juga jarang-jarang saya ikut di forum ini. Tetapi apa yang tadi disampaikan itu memang bagian dari kegiatan saya juga di kampus gitu ya, di mana saya diberi tugas untuk mengajar metodologi studi agama-agama yang sangat relevan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Etin. Ya, sedikit juga saya flashback ya ke teori-teori tua sebetulnya ya. Seperti yang tadi Mbak Indah juga kemukakan bahwa orang beragama itu, ini salah satu teori aja kan dari Fraser di Golden Bough-nya itu ya. Bahwa orang beragama itu ketika dia sudah mentok gitu ya, sudah mentok di persoalan-persoalan dunia yang tak sempat dia pikirkan, baru dia diingatkan pada Tuhan, katakanlah seperti itu. Jadi ingatnya pada Tuhan ketika dia sudah mentok di suatu masalah yang tak teratasi. Masalahnya kan teknologi ilmu pengetahuan selalu berkembang, jadi semakin jauh tuh untuk nyampe ke level itu gitu kan, bisa jadi begitu. Itu secara teoritis kan begitu, tetapi secara faktual kan suatu masalah diselesaikan oleh temuan-temuan ilmu pengetahuan, teknologi, dipermudah, diperindah dan segala macam.
Tetapi pada saat yang sama kan selalu gitu ya, sampai sekarang selalu solusi baru itu menimbulkan masalah baru lagi yang lebih baru gitu kan. Selalu begitu gitu, dampak itu selalu ada dan begitu terus kan ilmu berputar seperti itu, karena setiap solusi selalu menimbulkan masalah baru. Satu masalah diselesaikan oleh pengetahuan dan teknologi baru, mungkin 2 sampai sekian masalah baru lagi muncul. Jadi kan bagi saya itu ya kalau disebut sebagai optimistik gitu. Jika demikian agama tak akan segera mati gitu, meskipun prediksi-prediksi seperti tadi itu banyak dikemukakan oleh kalangan filosof, terutama filosof abad 19-an kan. Tapi kalau kita lihat secara faktual, memang terselesaikan 1-2 masalah kini dan masalah yang dihadapi manusia masa lalu, tapi menjadi 3 dan 4 masalah baru muncul. Sehingga itu adalah memberi peluang atau memberi kemungkinan gitu ya, bahwa agama akan tetap ada, tetapi tentu tidak dalam bentuk yang seperti sekarang, tidak dalam bentuk seperti yang dulu. Dia akan berubah, mungkin bermetamorfosis, bentuk macam-macam. Bahkan kalau saya baca di beberapa literatur, terutama di negara yang di mana Etin tinggal ini, new religions kan laku sekali gitu ya, sebagai pilihan gitu ketika mereka mentok di agama-agama yang sudah institutionalized, sudah organized, sudah mapan, dan kemapanan kan cenderung menjadi jumud ya. Mapan itu cenderung jumud karena sudah menikmati di zona itu gitu. Jawaban-jawaban sudah kayak OpenAI tadi. Jawaban-jawabannya sudah disiapkan oleh para ulama di lembaga-lembaga ulama, di lembaga-lembaga fatwa, kan jawabannya sudah ada gitu ya. Dan jawaban itu kan produk lama, sementara masalahnya baru. Jadi akan selalu seperti itu gitu. Oleh karena itu agama tentu optimisme saya tetap akan ada, tapi mewujud dalam bentuk yang baru yang di dalam sejarah sebelumnya mungkin belum pernah ada. Munculnya gerakan-gerakan new religions itu adalah salah satu di antara presiden-presidennya gitu ya, tanda-tanda seperti itu. Dan menarik karena itu banyak sekali dipilih kan, bahkan oleh orang-orang yang berilmu pengetahuan gitu. Itu aja pendeknya Mbak Indah. Terima kasih atas kesempatan. Ya, terima kasih banyak Pak Dodi. Ini menarik sekali Pak Dodi menganalogikan teori-teori atau ajaran-ajaran dari ulama-ulama juga seperti semacam konten AI gitu ya, maksudnya ini mungkin nanti Mas Jerry kalau boleh ini mengelaborasi lagi nih soal ini gitu ya, bagaimana sih sebetulnya apakah bisa dianalogikan seperti itu gitu, karena ini kan menarik juga nih percakapan tentang AI dan perkembangan terakhir yang paling mutakhir sekarang ini. Mas Jerry berkenan nggak untuk menyampaikan pendapat? Nanti habis itu baru Adi ya, habis Mas Jerry nanti aku ke Adi. Ya. Mas Jerry, mangga Mas Jerry ya. Ya. Saya memang ada ketertarikan dan kayaknya mau beli bukunya Cyber Muslim yang tadi Prof. Etin bilang tuh, kayaknya bagus sekali. Memang kan ada kecenderungan kalau anak-anak muda terutama generasi Z ataupun milenial muda, dia ketika mau mendengar satu topik tentang agama, itu hanya topik yang dia ingin dengar saja. Nah, kebiasaan dengan algoritma yang diberikan YouTube dan lain-lain, sehingga dia memberikan what they want to see, ya kan? Nah, yang bahaya adalah ketika kita lari ke ChatGPT, karena di ChatGPT yang tadi seperti kayak Prof. Etin bilang, kalau kita nanyanya biasa, itu jawabannya adalah berupa generic answer. Cuman hebatnya ChatGPT, by the way ChatGPT sekarang udah dibeli Microsoft ya dan digabung dengan Bing. Kalau Google punya yang nama teknologinya Lambda tapi belum dikeluarin. Nah, sama ChatGPT itu tergantung daripada prompting namanya. Misalnya saya bilang, ChatGPT Anda adalah seorang konservatif Muslim. Anda adalah seorang konservatif Kristen. Tolong ceritakan kekurangan daripada Islam ke saya. Nah, dia akan menjawab sesuai dengan di promptingnya dia sebagai apa. Prompting itu bisa macam-macam. Kita bisa bilang misalnya prompting sebagai misal stand up comedy. Dia akan membuat jokes terhadap yang kita minta. Kita juga bisa bilang you are as a kritikus. Dia akan menjawab seperti kritikus gitu. Nah, prompting di ChatGPT itu kalau biasa digunakan oleh Gen Z, dia hanya menggunakan artificial intelligence untuk pembenaran terhadap
apa yang mereka pikirkan tanpa memberikan satu moderasi titik yang sebenarnya dari. Nah, ini yang sebenarnya yang agak mengkhawatirkan adalah bagaimana untuk how to stay that in line gitu kan. Kebiasaan anak-anak muda itu sekarang, dulu aja dengan rabbit hole-nya algoritma udah cukup bahaya ya, sangat menarrowing mereka punya pandangan. Nah, dengan kehebatan ChatGPT itu bisa lebih-lebih dengan promptingnya terhadap apa yang dia mau tahu saja. Itu aja sih. Baik Mas Jerry, terima kasih. Nanti mungkin Prof. Komar bisa menanggapi juga nih soal ini ya, soal yang disampaikan Mas Jerry dan juga tadi Pak Dodi gitu. Tapi sekarang silakan Adi ini dulu bicara. Makasih Mbak Indah. Mungkin buat Prof Etin masih di sini nggak? Mungkin Masih. buat Prof Etin dan Pak Komar nanti mungkin bisa ditanggapi juga. Jadi gini, kalau diskusi minggu lalu saya belajar bahwa masyarakat Kristen di Jerman yang diceritakan oleh Pater Fidelis itu kan sudah meninggalkan agama. Ayo boleh ke lapis. Sudah meninggalkan agama gitu. Agama tidak dimaknai penting dalam kehidupan keseharian gitu. Natal dianggap sebagai pesta dan lain-lain gitu. Tapi tadi saya melihat dua kilas sambil keluar ya, karena masih di jalan dari paparan Prof Etin ya. Bu Etin dari pandangannya, dari paparan Bu Etin ya, kalau Amerika itu saya ingat cerita tentang American exceptionalism. Jadi kalau di grafik itu semua negara-negara yang cenderung kaya itu cenderung meninggalkan agama, kecuali Amerika gitu loh. Amerika biar kaya tapi masih tetap soleh gitu. Nah itu bener nggak komparasi seperti itu? Terus yang kedua yaitu tadi saya kira setelah saya mengalami zaman, jadi gini, dulu saya sempat optimis bahwa kemajuan teknologi akan membuka pikiran manusia bla 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 gitu. Tapi ternyata setelah ketemu Facebook, setelah ketemu Twitter, setelah ketemu bias konfirmasi gitu, bla 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 gitu, tweet war dan segala macamnya, hoax dan segala macamnya, itu akhirnya saya berpikir bahwa iya, teknologi gitu. Dia mungkin dia pasti akan mengubah cara keberagaman kita, tapi belum tentu mengubah orientasi, mengubah pandangan kita dalam beragama gitu. Itu dua hal yang sangat berbeda gitu. Maksud saya cara beragama adalah ya kaum konservatif zaman dulu nanya sama ustadz gitu. Kalau sekarang nanya sama Google, tapi ustadz Google yang dicari ya sama aja yang konservatif juga gitu, dan sebaliknya gitu. Itu aja, makasih. Ya, baik. Tadi pertanyaannya tuh kan soal komparasi gitu ya, Amerika sekuler tapi kok bisa tetap soleh gitu ya, sama apa ya, satu lagi ada dua ya pertanyaan Adi. Amerika kalau di Eropa itu makin sejahtera, makin meninggalkan agama. Kalau Amerika makin kaya tapi makin soleh juga. Tetap soleh gitu ya. Iya. Oke. Baik. Mungkin ini Prof. Komar dan Prof. Etin bisa menanggapi tadi yang tanggapan lanjutan dari Mas Jerry dan juga pertanyaan Adi barusan. Monggo. Halo, Mas Komar. Silakan, Mas Komar. Suaranya agak hilang ya. Halo, Mas Komar, suaranya hilang, Mas. Suaranya hilang, Mas. Mungkin bisa keluar dulu atau gimana, Pak?
Ya, mungkin sambil nunggu Prof Komar kembali lagi sama Prof Etin, ada yang teman yang ingin menanggapi lagi atau memberi masukan atau bertanya lagi, mungkin boleh, silakan. Nah, ini Mas Komar sudah muncul lagi suaranya. Agak ini, Mas, pangpingpung. Mungkin sinyalnya karena masih di jalan ya. Sinyalnya agak kurang baik. Halo, Mas Komar. Prof Komar, suaranya agak ya kendala audio. Kalau nggak mungkin Pak Jerry sama Pak Dodi bisa menanggapi komentar saya yang kedua tentang itu tadi, bahwa teknologi mengubah cara kita beragama tapi belum bisa menjamin mengubah cara mengubah orientasi beragama kita gitu. Boleh Mbak Indah? Mangga Pak Dodi. Mangga. Singkat saja sambil menunggu Etin sama Mas Komar bisa masuk lagi. Mangga, nggak apa-apa, kita diskusinya biar lebih ini juga ya, biar lebih seru. Saya malah sebaliknya Mas Jerry. Karena apa yang dikemukakan oleh Mas Jerry tentang Amerika justru itu bukti bahwa semakin kaya, semakin naik ya, semakin sejahtera, bisa jadi malah semakin religius gitu. Dengan pernyataan awal saya tadi bahwa solusi baru, kenyamanan dan sebagainya, bisa jadi itu malah memunculkan masalah baru yang ujung-ujungnya bertanya lagi kepada Tuhan, katakanlah seperti itu gitu ya, meminta lagi kepada Tuhan. Jadi Amerika bukan pengecualian bagi saya, bahkan justru Amerika pembuktian bahwa itu tidak terbukti atau tidak terjadi seperti itu gitu logikanya itu. Jadi bisa jadi malah keberagaman akan tetap ada dalam setiap fase kehidupan manusia, dia menjadi kaya atau menjadi miskin, menjadi sejahtera atau tidak, hanya mungkin bentuknya saja nanti yang akan bermetamorfosis gitu ya, dalam bentuk yang mungkin relevan dengan situasi sosialnya gitu kan. Saya tadi mencontohkan new religions atau new religious movement di banyak negara maju itu kan, itu salah satu bentuk perubahan baru itu gitu, ketika dia atau agama baru atau ide baru dalam hal agama ini merespon ya perubahan sosial yang terjadi pada saat itu. Seperti itu. Justru kalau saya malah membantah gitu kan hal seperti itu, karena dalam kenyataannya dia tetap menjadi ultimate concerns ya bagi manusia ketika dalam situasi krisis. Bahkan kan orang yang sejahtera pun menghadapi ya 1-2 momentum ketika dia menghadapi masalah atau situasi yang bagi dia tak terelakkan dan tidak terselesaikan. Nah itulah maka teori klasik yang tadi diprediksi tentang itu malah semakin membuktikan bahwa batas kemampuan akal manusia adalah titik awal dari keberagaman dia. Nah, sementara manusia akan selalu sampai pada batas kemampuan berpikir itu. Jadi pintu beragama akan selalu terbuka dalam beragam bentuknya. Mungkin seperti itu ya. Pernyataan yang agak berbeda tadi dengan Mas. Gitu Mbak. Halo. Ya, baik. Matur nuhun. Ya. Matur nuhun Pak Dodi. Ini Mas Komar sudah terhubung lagi sama kita. Oke, makasih. Silakan Mas Komar. Saya melanjutkan sampaikan Pak Dodi tadi ya. Immanuel Kant itu pernah mengatakan begini. When reason start faith. Jadi iman itu bermula justru ketika akal itu mentok. Karena itu digunakan kata percaya, bukan I understood, bukan I know, tapi I believe. Ya. Jadi believing itu beda levelnya dengan understanding. Menjadi persoalan kalau kemudian akal itu buru-buru di stop. Mestinya akal dulu,
digunakan sampai mentok. Nah, nanti baru. Kalau dikaitkan dengan Islam, kitab suci itu rasanya hanya Al-Quran. Yang pertama, rukun pertama itu adalah mencari ilmu, yaitu Iqra. Sekarang menjadi pertanyaan bagi saya, mengapa yang menonjol itu rukun Islam ada 5? Itu kan dimensi vertikal. Syahadat, sholat, puasa, haji dan zakat kan tidak dijalani orang miskin kok gitu. Jadi hanya 3. Padahal agama itu dalam Islam itu kan bangun peradaban, akhlak, etika, dan itu membutuhkan sarana ilmu pengetahuan peradaban itu. Makanya sebelum syahadat itu kan ilmu dulu. Sebelum sholat butuh ilmu, apapun butuh ilmu. Jadi ini mengapa dakwah yang tekankan rukun Islam itu 5 gitu. Mestinya kalau rukun artinya pilar, sebelum yang 5 itu pilar pertama ada ilmu pengetahuan, berilmu, reason, nalar, Iqra. Inilah yang perlu dipikirkan. Konstruksi kurikulum pembelajaran Islam itu perlu ditinjau ulang, perlu diubah gitu kan. Karena itu akan membentuk cara pandang kita terhadap hidup itu sendiri. Weltanschauung itu dibentuk di situ. Itu satu. Yang kedua, bisakah manusia itu keluar dari kebertuhanan? Itu sulit. Ada banyak cara Tuhan mengenalkan dirinya. Salah satu cara itu sungguhnya Tuhan tidak bisa dikenal. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi apapun kata otak tentang Tuhan pasti bukan Tuhan. Ini yang melahirkan teologi negativa. Tuhan ini bukan itu dengan negatif. Tapi ketika sebutan positif itu pasti bukan Tuhan. Nah, dalam agama Buddha metode ini cukup digarisbawahi. Jadi ketika orang ateis itu mengkritik konstruksi pemahaman teologi agama, itu ada benarnya karena Tuhan itu nggak bisa dikenal. Laisa kamitslihi syai'un, apapun kata kita tentang Tuhan itu kan konstruksi akal. Jadi kita itu we have God, we constructed in our mind. Tuhan itu Tuhan hasil konstruksi nalar kita. Maka wajar kalau terjadi banyak konsep tentang Tuhan. Namun demikian kan muncul persoalan. Kalau Tuhan itu nggak bisa dikenal, terlalu abstrak, bagaimana kita akan berdoa mengenal Tuhan? Maka ada cara lain Tuhan mengenalkan dirinya, yaitu dengan seperti kayak figur gitu. Asmaul Husna itu kan Tuhan hadir dengan sifat-sifatnya, nama-namanya figur, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Itu juga merupakan password bagaimana kita menghayati Tuhan. Gitu. Ada kalanya Tuhan mengenalkan dirinya seperti manusia. Punya mata, ya melihat, punya tangan, layaknya manusia. Jadi orang membayangkan, mengapresiasi, dan mengkonstruksi keyakinan tentang Tuhan, itu beda-beda sekali sesuai dengan kapasitas penalarannya, pikirannya, eranya, zamannya, itu beda-beda. Jadi kalau toh orang berdebat tentang Tuhan, bagi saya itu biasa saja. Karena memang dia menggunakan metode itu untuk mengenal Tuhan dengan cara dikonstruksi, itu sah-sah saja. Karena manusia itu kalau dalam keyakinan Islam itu kan puncak ciptaan Tuhan terbaik, ada fitrah munazalah. Jadi ada fitrah yang hadif yang memang diturunkan pada manusia oleh Tuhan. Tuhan itu menurunkan ayatnya, satu berupa tertulis kitab. Tuhan menurunkan hukum-hukumnya, tajali, manifestasi dalam semesta. Tapi Tuhan juga bertajali dalam diri manusia. Jadi manusia itu, apakah dia mengingkari Tuhan atau tidak, itu dirinya itu ada sifat ilahi di dalamnya. Maka manusia itu kan nggak boleh membenci hamba Tuhan. Dalam diri manusia itu ada sifat ketuhanan, maka kita itu nggak boleh membencinya, menghinakannya, lebih membunuhnya. Jadi kalau kita bicara tentang berbagai teori-teori sakralisasi dan sebagainya, itu bagi saya metamorfosis saja dari perjalanan otak manusia. Tapi manusia sulit untuk
tidak mencari Tuhan itu. Hanya Tuhan seperti apa yang mereka temukan itu bisa saja beda-beda. Kira-kira begitu sementara ini, Indah. Makasih ya. Ya, baik, baik Prof. Komar. Ini Prof. Etin sudah bergabung lagi sama kita. Mungkin bisa menanggapi lagi ini Prof. Etin tentang apa tadi pertanyaannya Adi itu tentang apa namanya kontradiksi antara kejadian di Eropa gitu ya, yang ketika semakin mapan menjadi semakin jauh sama agama gitu, tapi kalau di Amerika semakin mapan kayaknya masyarakatnya tetap soleh-soleh aja gitu, Prof. Edwin. Dan juga tadi apa namanya tadi elaborasi lagi dari Mas Jerry tentang soal apa namanya perkembangan IT gitu ya terhadap dampaknya pada apa namanya generasi muda gitu yang hanya memahami sesuatu hanya sesuai apa yang mereka inginkan saja gitu, termasuk dalam agama gitu ya, dalam persoalan agama gitu. Tadi apa namanya Pak Dodi juga sempat menyinggung gitu dengan konteks yang lain gitu ya, bagaimana kita hanya menyerap apa-apa yang disampaikan sama ulama misalkan gitu. Itu gimana Mbak Etin? Masih di jalan ya. Oke, baik. Kita sambil menunggu Prof. Etin, mungkin takutnya sudah sampai juga di ini di tempat tujuan gitu ya. Mungkin ada yang ingin menanggapi atau memberi masukan lagi atau bertanya, bisa bertanya kepada Prof. Komar mungkin ya sambil apa namanya. Jadi gini dah ya. Ya Mas. Kita itu tidak akan tahu hakikat hati seorang terdalam tentang Tuhan. Jadi pintu menuju Tuhan itu pada akhirnya bukan pintu agama-agama yang banyak itu, tapi di hati kita. Jadi kalau ada 1000 orang, ada 1000 pintu menuju Tuhan. Karena pada akhirnya adalah hati seseorang ya. Nah yang kedua, yang kita tuntut dari orang beragama atau tidak beragama ngakunya, itu adalah kesalehan sosial. Oleh karena itu, sungguhnya tanpa agama formal pun, Tuhan telah menurunkan fitrahnya, hanifiahnya, itu pasti mengarah kepada kebaikan, pada kebenaran, keindahan, kedamaian. Dimanapun pasti orang akan mengarah pada itu. Yang benar, yang baik, yang indah, yang damai. Gitu. Mengapa? Begitulah itu. Tuhan telah mewahyukan pada tiap orang seperti itu. Apakah orang ngaku beragama atau tidak? Bagi saya, tiap orang nalurinya seperti itu. Oke, baik. Kita masih punya 18 menit lagi sebelum waktu yang apa namanya waktu yang kita miliki. Mungkin ini Mas Prof. Komar dan Prof. Edwin, saya mau nanya ya terkait sama yang disampaikan Mas Gary gitu dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini tuh apa namanya nanti bentuk-bentuk agama itu akan juga ikut berubah nggak sih gitu. Terus apakah kemudian kayak misalkan gini pemanfaatan agama untuk mencapai tujuan tertentu, misalkan politisasi agama gitu ya, politik identitas dan sebagainya, itu apakah akan masih bisa terus dijadikan bahan untuk ini gitu, maksudnya dengan perkembangan teknologi yang kemudian semakin mungkin semakin jadi semakin eksak gitu ya, semakin pasti apa namanya kejadian-kejadian seperti politisasi agama itu masih akan tetap bisa terjadi atau lama-lama akan jadi sesuatu yang udah nggak akan bisa dimanfaatkan lagi gitu untuk mencapai kepentingan tertentu, Mas Prof. Cak dulu ya. Aktif. Enggak. Ini Prof. Etin kayaknya sedang. Oke, baik. Mungkin ada teman lagi yang peserta diskusi yang ingin bertanya, mungkin boleh. Ini sepertinya kita ada ini ya. Salah jaringan, tapi kita masih punya waktu sekitar 16 menit lagi. Pak, aku pengen mungkin ini sebuah kasus di mana salah satu contoh lagi di mana agama itu
mengubah cara kita beragama. Teknologi itu mengubah cara kita beragama, tapi bukan jaminan juga mengubah mindset kita. Misalnya kayak kejadian ada hujan di Arab Saudi kemarin gitu. Itu buat orang yang sudah berpikir saintifik gitu, yang nalar beragamanya itu sudah sunatullah oriented gitu, berorientasi pada kausalitas sunatullah gitu. Itu yang pertama kali dia cari pasti reasoning saintifik gitu loh. Kok bisa di Saudi itu ada hujan, pasti yang dicari apakah ada perubahan iklim bla 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 gitu. Tapi bagi yang konservatif yang tidak berpikir saintifik, yang mungkin teologinya lebih dekat ke Jabariyah, ya yang dicari ya langsung tanda-tanda kiamat gitu. Padahal ya kiamat kan kita nggak tahu, bukan berarti saya menentang kiamat ya. Kiamat kan kita nggak tahu gitu, tapi alur berpikirnya itu tidak mencari penjelasan ilmiah dulu gitu. Padahal alat yang digunakan hasil produk ilmiah gitu, bukan hasil produk datang dari langit mak bedunduk langsung turun ke bumi gitu. Tapi ya tetap aja digunakan dengan cara yang tidak saintifik gitu. Makasih. Ya, oke, makasih Adi. Ini juga tadi muncul juga pertanyaan ke saya gitu ya, dengan misalkan nih kita mengalami krisis iklim misalkan gitu ya, dengan di satu sisi kita ada perkembangan teknologi, tapi di sisi lain juga ada kondisi kritis gitu ya, kondisi kritis yang kita hadapi bersama, itu juga akan bisa mempengaruhi ini nggak sih pemahaman tentang agama gitu. Mungkin Prof. Komar bisa menanggapi, dan nanti mungkin sekalian menutup diskusi kita karena waktunya juga sudah mendekati 20 jam 21. Makasih Indah. Dari saya cukuplah, udah banyak gitu. Indah yang nutup gitu. Udah banyak banget masukan-masukan. Ya, baik. Ya, ini sepertinya Prof. Etin juga sedang ada di Pak Dodi ingin menanggapi, memberi ini lagi Pak Dodi, mangga kalau itu ingin Prof. menyampaikan Etin sesuatu itu, atau mau bicara atau gimana? Iya, Prof. Etin masih bisa bicara atau ini saja mungkin kalau masih bisa memungkinkan untuk bicara, bisa ini Prof. Memberi closing statement gitu mungkin. Tapi kalau sudah agak sulit bicara nggak apa-apa juga. Nanti mungkin kita bisa lanjutkan lagi gitu ya, percakapan dari malam ini itu bisa dipecah-pecah lagi jadi diskusi-diskusi lain, karena banyak sekali poin-poin menarik gitu ya dari percakapan kita. Oke, Indah. Malam ini. Saya kasih closing ya. Iya, monggo Mas. Iya. Prof. Komar. Iya. Pertama, saya terima kasih ya pada Prof. Etin dan peserta semua. Malam hari ini kita diperkaya betul dengan satu kerangka teori, wawasan, dan perkembangan kontemporer bagaimana pergulatan agama dengan dinamika sosial, agama dan filsafat, agama dan pemikiran. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia dalam konteks proses modernisasi ke arah masyarakat yang semakin makmur, kita harus siap-siap bahwa pemahaman konstruksi agama itu berlangsung, dan ini bisa kita temukan di kalangan para eksekutif di Jakarta. Saya juga kenal dengan mereka. Mereka memang pendekatannya baru, tapi sisi lain karakter Islam dan Kristen itu kan beda, sehingga respon terhadap modernisasi, terhadap filsafat dan sebagainya itu akan beda. Karena dalam sejarahnya Islam justru pernah mendorong berkembangnya lahirnya filsafat yang dulunya dari Yunani, kemudian lewat Islam itu dikembangkan. Jadi karakter Islam dan agama lain menghadapi pemikiran rasional itu berbeda. Namun
bagaimana ketika nanti umat beragama masuk kehidupan masyarakat ultramodern, hemat saya kita perlu belajar dari pengalaman di Barat. Dalam hal ini agama Kristen lebih dahulu dihajar dan juga berdialog dengan masyarakat ultramodern, sedangkan dunia Islam baru akan memulai gitu. Jadi ini masukan wawasan yang bagus sekali malam hari ini. Saya rasa begitu dari saya. Terima kasih semuanya. Iya, baik. Terima kasih Prof. Komar. Dan mungkin closing statement dari Mas Prof. Komar barusan menjadi penghujung acara kita gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa ada diskusi lanjutan yang elaborasi lagi percakapan kita pada malam hari ini. Kepada Prof. Etin Anwar, kami mengaturkan banyak terima kasih gitu ya untuk pencerahannya pada malam hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi. Sehat selalu, Prof. Dan demikian teman-teman sahabat Canurian Urban Sufism with Komarudin Hidayat, diskusi ke-58 kita pada malam hari ini yang temanya pergulatan agama dalam masyarakat ultramodern. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di diskusi lainnya, dan semoga teman-teman juga bisa selalu ikut bergabung dan bertukar pikiran. Terima kasih banyak. Saya Indah Aryani pamit. Sampai jumpa di diskusi Canurian Urban Sufism with Komarudin Hidayat berikutnya. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Komar. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Prof. Etin, Prof. Komar, Mas Jerry, Prof. Dodi. Prof. Dodi, semuanya teman-teman yang hadir, Mbak Weka juga semoga lekas